Baik, halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan dashboard penjualan yang sudah saya buat untuk menjawab 4 pertanyaan yang eh, telah saya pilih. Baik, adapun pertanyaan yang saya pilih itu yang pertama itu pertanyaan 9, terus 6, terus 4, dan yang terakhir ada yang pertanyaan yang kelima. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana penjualan di masing-masing negaranya. Nah, saya di sini menggunakan visualisasi field map agar kita bisa melihat langsung sebaran pasar di mana semakin gelap warnanya atau semakin merah warnanya, semakin besar pula penjualannya. Nah, sesuai data yang terlihat pada gambar, pasar utama kita sangat didominasi oleh China. China terus disusul oleh Amerika Serikat dan disusul oleh Brazil. Nah, analisis dari data ini bisa menunjukkan bahwa kita bisa menerapkan strategi atau distribusi mengenai pasar yang kita harus prioritaskan, atau di sini kita juga bisa menganalisis eh, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan pada masing-masing negara tersebut. Terus pada dashboard yang kedua atau pertanyaan yang keenam, yaitu kategori produk apa yang paling banyak terjual. Nah, pada dashboard ini bisa kita lihat bahwa ukuran kotak itu mempresentasikan besaran pendapatan. Nah, sangat jelas terlihat bahwa kotak yang paling besar itu paling besar dan paling gelap adalah kategori outerwear dan quads atau pakaian luar dan jaket yang menyumbang pendapatan sangat besar, yaitu 1.319.673. Nah, disusul oleh kategori jeans di posisi kedua, yaitu 1.250. Nah, karena jaket dan jeans adalah produk andalan yang mendominasi pada chart ini, kita bisa mengadakan kayak pengadaan atau kita bisa melakukan produksi yang harus dan kita harus memberikan perhatian ekstra agar ketersediaan kedua barang ini tidak pernah kosong agar penjualan tetap signifikan. Nah, terus kita melangkah ke chart yang ketiga, yaitu pertanyaan yang keempat, tentang bagaimana tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, grafik ini menunjukkan eh, rekam jejak bisnis yang telah kita analisa dari 2019 sampai 2023, di mana dari hasilnya ini bisa kita lihat bahwa garis merah atau grafik merah ini terus merangkak naik secara stabil dan memuncak pada Mei 2023 yang menyentuh angka hampir 1.200.000. Dan dapat kita lihat juga pada setelah Mei, grafik ini menukik turun pada bulan akhir penjualan. Nah, lonjakan tajam di tahun 2023 ini membuktikan bahwa bisnis kita sedang berada pada momentum pertumbuhan yang sangat luar biasa. Terus kita masuk ke grafik yang keempat, yaitu pertanyaan yang kelima, yaitu produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Dengan pertanyaan apa saja produk paling laris dalam 3 bulan terakhir. Nah, dari data yang telah tersaring, di sini kita sorting menjadi 10 data produk yang paling laris. Nah, produk-produk yang
paling laris itu didominasi oleh merek-merek eh, pakaian musim dingin. Nah, produk yang paling laris itu contohnya The North Face, yaitu pakaian-pakaian eh, musim dingin. Nah, disusul oleh North Face, Denali, dan Canada Goose. Informasi ini sangat bagus bagi manajemen gudang untuk mereka dapat melakukan restock atau menganalisis ketersediaan barang agar barang ini tetap tersedia karena ke-10 barang ini merupakan produk-produk terlaris dalam 3 bulan terakhir. Di sini saya juga menambahkan fitur interaktif di mana saat kita mengarahkan kursor kita kepada satu negara, otomatis chart yang bagian kedua, ketiga, dan keempat juga berubah tergantung dengan analisis negara yang kita pilih. Contoh di sini saya memilih Cina, otomatis ketiga chart di bawahnya dan sampingnya akan berubah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.